itu tuh orang-orang yang egois. Menunjukkan kamu adalah trustable agent property supaya terjadi kesepakatan bisnis. Menurut kamu ya, ketika kamu bertemu dengan pembeli atau penjual, apa sih yang dipikirkan dalam kepala dia? Apakah dia mikirin perasaan kamu? Apakah dia memikirkan perasaan pembeli? Apakah dia memikirkan perasaan penjual? Saya mau kasih good news buat agen properti seperti kamu saat ini. Klien kamu, baik pembeli maupun penjual, itu tuh orang-orang yang egois, yang selfish. Dia mah nggak akan mikirin kamu sebagai agen properti perasaan seperti apa. Tidak akan memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan adalah kepentingan dia dan keluarganya. Semakin lama kamu showing atau bertemu dengan dia, semakin lama pula dia akan memikirkan egosentrisnya untuk kepentingan dia. Jadi ketika kamu showing lihat rumah nih ya, misalkan 30 menit kamu ngelihat rumah. Di kepala dia, bukan berpikir, aduh kasihan ya, agen properti udah capek-capek ngeliatin rumah 30 menit dan akhirnya saya mau beli deh ke kamu karena kamu udah ngorbanin waktu, ninggalin anak dan lain-lain. Enggak. Yang dipikirkan selama 30 menit, kepentingan diri dia. Rumah ini begini, rumah ini begini, rumah ini begitu. Namun ada yang menarik di pikiran kamu sebagai agen properti. Di pikiran kamu agen properti juga selfish. Nggak mikirin dia. Yang dipikirin adalah gimana rumahnya kejual dan kamu mau ngecap bahwa properti ini nomor 1 terbaik dan so on. Bayangin ya, agen properti punya pikiran, pembeli atau penjual rumah punya pikiran yang berbeda, yang dua-duanya egois dan memaksakan kehendak. Kamu sebagai agen properti pasti memaksakan kan kehendak kamu supaya rumah ini terjual atau terbeli kan. Yang satu memandang rumah sesuai dengan kepentingan dia dan kepentingan keluarga dia. Dua-duanya egois. Dan kalau ini dilakukan terus-terus tanpa kamu belajar bagaimana masuk ke dalam pikiran dia, yang terjadi adalah klien kamu akan benci kepada kamu, sebel sama kamu, karena kamu adalah agent yang menjengkelkan, mengejar-ngejar, annoying. Ya jelas lah kamu akan mengejar-ngejar, karena kan kamu butuh kepentingan bisnisnya, butuh cuan, butuh komisi. Tapi kamu tidak memahami isi kepalanya dia. Oleh karena itu, ini ada beberapa tips buat kamu. Supaya apa yang jadi pikiran agen properti dan apa yang jadi pikiran klien minimal bisa makin ngeblend satu-satu. Sama persis, nggak mungkin lah. Kalian punya agenda masing-masing kok, tapi minimal bisa ngeblend. Gimana tipnya? Tip number 1, banyak nanya. Kembali lagi ke seperti yang video yang pernah kita bahas ini. Banyak nanya, supaya kita tahu kepentingan dia seperti apa. Dengan banyak nanya, kita bisa menyelaraskan apa yang menjadi kepentingan kita dengan kepentingan dia, sehingga terjadi kesepakatan. 2, jangan pusi. Pertemuan pertama bukan untuk pusi. Pertemuan pertama menunjukkan kamu adalah trustable agent property. Kamu adalah agent property yang bisa menyelesaikan problem dia. Bisa memberikan solusi untuk permasalahan dia. Emang klien punya permasalahan ya? Emang penjual atau pembeli punya permasalahan ya? Kamu nonton video berikutnya, kita akan bahas mengenai hal ini. Tapi mereka punya. Nah, job kamu adalah seperti ini. Bikin feel secure yang ketiga. Bikin dia aman. Kalau ke kamu tuh kayaknya orang yang bisa menyelesaikan semua masalah, memberikan solusi. Nah, kalau seperti itu, kamu akan jauh lebih gampang masuknya. Kamu akan jauh lebih enak, smooth untuk membuat terjadi sebuah kesepakatan bisnis. Ingat ya, kamu egois, dia egois. Sesama egois harus belajar sesuatu. Tapi kamu nggak bisa ngajarin dia kan. Yang bisa adalah kamu mengikuti cara pikir dia dengan memasukkan poin-poin yang kamu ingin masukkan supaya terjadi kesepakatan bisnis. Kalau kamu merasa video ini menolong kamu, membantu kamu, please share, like, subscribe, atau apapun ini, bagikan kepada semua teman-teman agen properti, karena saya berharap banget 3 tahun ini kita bisa mendapatkan momentum properti yang sedang ramai dan meledak ini
kita ada menjadi pemain dan bukan jadi penonton. Kita akan bertemu di video berikutnya.